Shalom Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah Minggu Biasa ke-25 dengan tema khotbah, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah kita kepada Tuhan terhalang pandemi COVID-19 dengan pembatasan usia dan jumlah kehadiran jemaat di gereja yang harus menjaga jarak. Hari ini kita memasuki Pekan Pendidikan Kristen 2020 yang mengusung tema Merdeka di Zaman Pandemi, yang di dalamnya mengajak kita untuk tetap semangat belajar dan semangat beribadah dengan penuh serta bertanggung jawab pada panggilan Tuhan. Mari kita menyembah dan memuliakan Allah dengan segenap hati dengan menyanyikan PKJ 2 bait 1. Yang dikasih Tuhan, malah ibadah ini bersama kita landaskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita Allah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam kehidupan kita, orang percaya harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan jangan sekali-kali dicemari dan digunakan untuk sembarangan, karena tubuh kita adalah milik Allah yang harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
sebagai ibadah yang sejati. Marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur melalui PKJ 7 bait 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, tentu saja kita rindu melakukan semua perintah Allah yang indah ini dengan sempurna. Namun kita harus menyadari bahwa seringkali kita gagal oleh karena lebih mementingkan keinginan daging daripada menyenangkan hati Allah. Mari kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bapa Surgawi, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang kami akui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan PKJ 46 bait 1 dan 2.
dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita bersama menerima berita anugerah yang diterima dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama tanggapi firman Tuhan dari PKJ 138 ayat yang pertama saja. "Setiamu Tuhanku." Bersama-sama kita berdoa, kita menghadap Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk yang boleh menguduskan harta pemberian Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami jalani bersama. Engkau menyertai, memberkati kami sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami sudah menyembah Allah, memuji dan muliakan Allah. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau yang boleh berkata-kata buat kami. Berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang boleh tuntun dengan kuat kuasa-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih, mari kita akan bersama mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 20, pertama sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya
ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang atau mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, pergilah dan panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarlah upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jemaat terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang terus terjadi, bahkan terus kita alami dari waktu-waktu yang kita jalani bersama. Saudara-saudara, mari kita akan bersama dipandu dengan satu tema untuk khotbah hari ini, yaitu ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Nah, saudara, khotbah seri kita di Injil Matius ini sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran dari sebuah perumpamaan para pekerja di kebun anggur, di mana seorang tuan ini rupanya punya sesuatu yang sangat berbeda dengan para pengusaha lain. Nah, bayangkan bahwa rupanya pemilik kebun anggur ini mencari yaitu tenaga untuk bekerja itu dengan tidak mengutus orang lain. Bahkan juga tidak menggunakan yaitu pengumuman atau pendaftaran atau kata menggunakan selebaran. Langsung ya. Dia mencari mendapatkan orang-orang yang memang dilihatnya layak untuk bekerja. Nah, kemudian kita lihat bahwa dengan tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah ini, kita akan belajar perkara-perkara di mana kita bisa melihat karya Allah dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Nah, saudara, pemilik kebun anggur ini mencari orang-orang yang
untuk bekerja di ladangnya dengan ternyata kelompok-kelompok yang kita sudah tahu. Nah, kelompok pertama itu didapatkan pagi-pagi benar. Nah, Tuan Kebun Anggur ini rupanya orang yang luar biasa. Dia orang yang pastinya mencari pekerja yang tidak sembarangan. Dikatakan pagi-pagi benar, ia mendapatkan orang-orang yang ternyata sudah siap untuk bekerja. Saudara, kalau pagi-pagi benar itu kira-kira jam berapa? Pagi-pagi benar. Mungkin jam 4 pagi ya. Nah, saudara, waktu kita melihat Injil Markus pasal pertama, Tuhan Yesus juga berdoa di pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia pergi keluar dan berdoa di sana. Nah, saudara, kalau kita lihat pagi-pagi benar, ia mendapatkan orang yang sudah siap bekerja dengan sepakat upah 1 dinar 1 hari. Kurang lebih jam 4 pagi ada yang sudah mulai bekerja. Lalu kelompok kedua itu didapati juga ya jam 9 pagi ya. Rupanya mendapatkan kelompok yang kedua yang sedang manggur di pasar. Lalu bekerjalah juga di kebun anggurku. Lalu berikutnya kelompok yang ketiga ya itu adalah jam 12 siang mulai bekerja. Kelompok yang keempat jam 3 sore ya. Nah, kemudian yang kelompok terakhir itu adalah kelompok yang bekerja jam 5 sore. Yang katanya hanya 1 jam saja bekerja. Saudara perlu ketahui bahwa jam di Timur Tengah di Israel itu, jadi pergantian hari itu dimulai jam 6 sore. Itu baru berganti, bukan jam 6 sore. Jadi itu petang, dan suasana di Timur Tengah jam 4 sore itu kelihatannya sudah hampir gelap, malam sudah gelap. Seperti di sini kalau jam 4 sore, di sini seperti kan jam 6 ya, dari jam 6 seperti itu kira-kira. Nah, maka menggunakan kata siang, kata petang itu mulai jam 3. Nah, saudara-saudara terkait dalam Kristus, waktu kita boleh melihat teks firman Tuhan hari ini bicara waktu orang itu bekerja, baik yang jam mulai pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Waktu mereka bekerja tidak saling bertanya, loh kok kamu baru datang? Kamu dari mana? Enggak begitu. Tapi apa yang kita lihat di sini? Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan mereka bekerja tidak saling bertanya dalam teks ini. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan upah. Upah sesuai dengan apa yang tentu mereka inginkan dan harapkan. Lalu pemilik kebun anggur itu punya mandor ya, dan menyuruh mandornya, silakan untuk kamu panggil dan kamu bayar para pekerja itu. Dan kemudian saudara di malam atau petang itu kurang lebih jam 6 ke atas untuk mereka mendapatkan upah ya, bahkan dengan perjanjian awal yaitu 1 hari 1 dinar. Lalu pemilik kebun anggur itu cara manggilnya sepertinya tidak adil. Yang dipanggil pertama kok malah orang yang terakhir, yang katakan bekerja di jam 5. Yang baru bekerja dipanggil dibayar dulu 1 dinar. Ya. Demikian juga yang bekerja jam 9 dan bahkan jam 12, jam 3 juga 1 dinar. Semuanya. Nah, secara katakanlah akal sehat, ini enggak adil nih. Selayaknya harusnya orang yang bekerja dari pagi benar itu dipanggil duluan sebagai kehormatan. Layaknya juga kita di sini kalau orang bekerja 1 hari penuh, wah kita akan menghargai. Ya, bukan hanya dibuatkan kopi, tapi akan dibuatkan juga makanan tambahan, dikasih vitamin, dikasih bayar lebih karena memang seperti itu. Itu budaya kita. Malah upahnya sama. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi, yang bahkan satu persoalan yang juga akhirnya terjadi dalam situasi ini. Ada tuduhan rasa ketidakadilan dari sang Tuhan. Tuhan ini enggak adil ya. Saya bekerja dari pagi-pagi benar dibayar 1 dinar. Yang tadi baru ke 1 jam saja dibayar itu 1 dinar. Apa ini? Nah, saudara pasti begitu. Saudara sekarang kita bayangkan, kalau saudara sudah merasa capek sekali bekerja dari pagi, semuanya sudah ada duluan, bayarnya sama. Kira-kira protes enggak? Protes pasti. Kita pasti protes dan kita pasti enggak mau deh kalau gitu. Lah, enggak usah kerja di sini, ngapain?
tuanya ngawur, ya pasti begitu. Nah saudara, layakkah pekerja ini protes yang bekerja lebih? Oh layak sekali. Karena apa? Pekerjaan yang dari pagi sampai siang, sore, bahkan kena kepanasan terik matahari. Ya, lah kok sama dengan orang yang baru masuk jam 5 tadi? Ya, aturan apa ini? Pasti begitu. Nah saudara, upah pekerja 1 hari 1 dinar sehari itu kalau dihitung di zaman sekarang itu luar biasa. Dan termasuk zaman itu. Nah dinar ternyata ada banyak pada waktu itu. Jadi di Timur Tengah ada dinar Israel, bahkan dinar yang ada di Irak, bahkan di kota-kota besar di Timur Tengah. Nah saudara, bahwa 1 dinar itu nilainya mungkin kalau sekarang ngedabe-dabe atau luar biasa. Dengan nilai investasi yang tergolong tinggi, dinar menjadi pilihan investasi yang banyak dilakukan berbagai kalangan. Selain emas, ya, harga koin dinar tersebut juga sendiri bervariasi. Namun memang relatif mahal. Nah, disinyalir dari satu bentuk, ya, katakanlah bahwa perhitungan hari ini, dinar hari ini kalau dihitung yang kemarin ya, 1 koin dinar itu harganya sekitar 3.500 ya, 3.350, bahkan 53 rupiah 1 dinar. Nah, dengan bobot 4,25 gram. Bahkan di saat ini naik luar biasa, 2-3 juta kenaikan harga dinar di hitungan kemarin. Itu berarti bahwa kalau seorang bekerja 1 hari itu 1 dinar, itu berarti 1 hari dapat 3.350.53 rupiah. Luar biasa. Nah saudara, kalau kita mungkin sekarang di UMR, berapa UMR Banyumas sekarang? 1,9 ya, masih dia. Nah bayangkan, itu sebulan. Nah bayangkan kalau kita lihat, rupanya upah 1 dinar itu untuk 1 hari, itu kesepakatan sang tuan, oh itu sudah luar biasa. Kamu udah bekerja. Dan kalau saya memberikan untuk yang bekerja jam 5 sore, jam 12, jam 9, ya bahkan nanti yang jam 12 dan bahkan jam 3 sore, semuanya itu hak saya. Seolah-olah ini sesuatu yang enggak adil. Nah, saudara, kalau kita mau belajar apa di sini? Dari pelajaran hari ini kita melihat bahwa perubahan inilah perubahan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ternyata diberikan kepada semua orang. Yang artinya apa? Bahwa kita yang baru percaya, mungkin hari ini kita baru percaya terima Kristus. Dengan yang dulu orang yang sejak lahir, ya mungkin katakanlah 60 tahun yang lalu, ya orang itu jadi Kristen. Terus ada baru hari ini ada orang baru jadi Kristen. Ya, upahnya sama enggak, saudara? Upahnya apa? Kerajaan Allah sama upahnya, bukan yang lain. Nah, Yesus memberikan satu peran begini. Orang yang terdahulu akan orang yang menjadi terakhir, dan yang sebaliknya, yang menjadi yang terdahulu. Itu artinya apa? Jangan menjadi iri hati sebagai orang Kristen. Kalau kita sejak kecil udah Kristen, apa kita sungguh-sungguh bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik dan benar? Dan kalau kita hari ini ada baru saja orang percaya kepada Kristus, sama yang dulu 60 tahun yang lalu, orang itu menjadi Kristen, anak Allah. Yang hari ini, detik ini baru saja 2 menit jadi orang Kristen, tetap jadi apa? Anak Allah. Upahnya apa? Tetap kerajaan Allah. Saudara, kita akan belajar apa di sini? Kita belajar dari firman ini sangat luar biasa. Begini, kita harus sungguh bersyukur kita diberi kepercayaan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, di ladang Tuhan. Nah, kebun anggur Tuhan itu di mana? Ya, sekarang kita menjadi orang Kristen, kita diberi kepercayaan untuk melayani. Melayani di tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat sebagai katakan dokter, guru, usahawan, pekerja apa saja yang sudah lakukan, ya, bidang hukum, bahkan juga perbankan, semuanya itu ladang Tuhan, kebun anggur Tuhan. Ini satu kesempatan, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Toh upah kita masing-masing berbeda, ya, dari pekerjaan yang ada. Tapi kemudian hal terkait dengan yang namanya arah tujuan hidup kita. Posisi hidup kita sebagai orang percaya adalah anak Allah. Upahnya kita masing-masing di dunia bisa dalam pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi upah mengiring Kristus
diberi kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan ini, sama upahnya. Kita punya pengharapan yang sama. Upah dari jerih lelah kita, itu seberapapun harus kita terima dengan ucapan syukur. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Apapun yang kita peroleh dan lebih, ya. Kalau sekarang sudah ada jaminan, ya, katakanlah ketetapan UMR ya sekian, dan honor atau gaji dari saudara terima di pemerintah sekian, ada aturannya, dan tetap kita terima ya dengan baik. Dan saudara bahwa kebun anggur Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, dan kebun anggur Tuhan itu ternyata yang menggarap kita. Dan posisi pekerjaan saudara apapun itu, saudara, mari kita akan belajar dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan 37 sampai 45 mengajar kita untuk apa? Supaya kita senantiasa bersyukur, bahkan juga memuji Allah atas berkat dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Apa yang ada pada kita semua daripada Dia, dan tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak daripada Allah. Maka jangan sampai lupa, kita menyembah Allah, diberi kesempatan untuk melayani, bahkan diberi kesempatan untuk boleh membawa dampak dalam karya kita. Kita bukan orang sembarangan. Saya mengatakan, dalam rangka kita boleh juga masuk dalam pekan pendidikan Kristen pada hari ini, kita dengan satu tema khususnya pada tahun ini, yaitu belajar ya, katakanlah di tengah-tengah semangat ya, untuk terus semangat di masa pandemi COVID-19. Bahkan merdeka belajar sekaligus ya. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang sedang terus berkarya. Ada masalah, ada tantangan di COVID-19 ini. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk berkarya di kebun anggurnya Tuhan, termasuk di bidang pendidikan. Yang tentu masa sulit ya, biasanya ketemu siswa atau mahasiswa, anak-anak, sekarang ketemunya di katakanlah dunia maya, atau katakanlah melalui daring. Tentu ini tidak mudah. Tapi dengan semangat bahwa kita sedang bekerja di kebun anggurnya Tuhan, tentu kita tidak boleh menjadi lemah atau kerja seadanya. Nah saudara, oleh karena kebun anggur Allah ini setiap saat juga akan menghasilkan juga hasil yang baik, maka kitalah yang harus merawat dengan baik. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa mengajar dengan penuh semangat kepada jemaat Filipi, ya, bahwa beribadah kepada Tuhan itu harus dengan tanda-tanda, tanda-tanda yang baik, bahkan suatu juga bentuk ya tindakan yang mengarah kepada sebuah ibadah yang sejati. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1 mengatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, supaya kita apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, yang kudus dan bahkan yang benar, bagi ibadah yang sejati. Nah, saudara, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah ini, ternyata kalau kita lihat, Rasul Paulus itu orang yang mengalami. Dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu kemudian di ayat 2 mengatakan, kalau kau hidup di dunia ini, aku harus menghasilkan buah. Dan Paulus juga mengatakan, kalau kita menjadi orang Kristen, jangan sampai nyari enak saja. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan. Titik sampai di situ. Kita dipanggil juga untuk menderita bagi Kristus juga. Maka ibadah yang akan berbobot, bahkan tanda pemeliharaan Allah itu akan dirasakan oleh setiap orang Kristen waktu orang percaya dalam suka duka, ya, dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Kita tetap menyembah Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Nah, belajar dari pekerja kebun anggur yang berangkat pagi-pagi benar, dan dia ternyata bersungut-sungut, dan ternyata dia tidak merelakan ya waktunya sudah terbuang dibayar dengan 1 dinar. Saudara terkasih dalam Kristus, kita bekerja dan bahkan melakukan suka pekerjaan, kalau pikiran kita hanya kepada upah, itu akan capek. Tapi bekerja dengan ucapan syukur, bahkan kita juga benar-benar melakukan dengan sukacita, itu akan berbeda.
honor atau gaji yang kita terima tentu itu sudah murmat atau satu yang memang jadi ketentuan. Dan kita terima dan kita pakai, kita bagi dengan sungguh lakukan dengan porsi yang ada pada kita. Itu akan sangat berbeda. Mari kita akan belajar bahwa Allah Bapa di surga itu Allah yang merawat kita. Saudara belajar dari Musa dan umat Israel. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai 15. Saudara kita bisa belajar, waktu umat sampai ke padang gurun Sin, dan ternyata saudara mereka bersungut-sungut sama seperti pribadi tadi, pekerja kebun anggur yang pertama, yang pagi berkebun, bersungut-sungut, dulu waktu di Mesir banyak makanan, bahkan semuanya beres, dan sekarang di padang gurun tidak ada apa-apa. Saudara, waktu seorang melihat keadaan yang dirasa tidak nyaman, dirasa tidak menguntungkan, seolah-olah tidak ada Tuhan di sana. Saudara, kalau kita melihat di padang gurun Sin, ya bahkan kita baca di kitab itu, rupanya apa? Di Mara dan Meriba, dikatakan tidak ada air, hanya padang gurun. Tapi kita Musa disuruh Tuhan, pukul itu, batu itu, dan akan keluar air. Dan keluar air di padang gurun. Kemudian bangsa itu pun, lah makan apa kita di sana? Allah sediakan apa? Roti. Ya bahkan juga dengan berlimpah-limpah daging puyuh yang saat itu juga dilakukan. Itu artinya saudara, bangsa Israel baru tahu Allah itu ada, maha ada, dan dia pribadi yang memang mengadakan bagi umatnya. Maka sebagai orang percaya, mari dalam kita beribadah, jangan sampai kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat karena sedang tidak ada masalah. Kita bersemangat oleh karena kita mungkin merasa bahwa sesuatu nggak menguntungkan. Dan baru bersama untuk semuanya beres, segala sesuatu beres. Baru kita masih sembah Allah. Bahkan puji dia, haleluya, hosana dan sebagainya. Saudara, itu biasa bagi orang-orang. Tapi bagi kita orang percaya yang mau bertumbuh, saudara, dalam suka duka, keadaan baik atau tidak baik, mari kita belajar bahwa Paulus mengajar kita sekalian. Bahkan Musa mengajarkan bahwa Allah itu ada di segala tempat. Dia pribadi yang ada di pihak kita orang percaya. Maka saudara, waktu kita sungguh tahu, ternyata aku dipanggil oleh Allah. Ternyata aku bekerja di kebun anggurnya. Mari kita gunakan pekerjaan atau pelayanan yang sudah Tuhan berikan mereka. Jangan dengan seadanya. Mari kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan dinodai oleh perkara-perkara yang sia-sia. Kita kuduskan pekerjaan yang Tuhan Allah anugerahkan pada kita. Dan apapun pekerjaan saudara. Dan anggap saya sedang bekerja di kebun anggur Tuhan. Upah yang saya terima bisa 1 dinar. Gak apa-apa. Ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam bekerja. Ada yang bekerja seadanya. Jangan pusingkan orang lain. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ini yang paling penting. Nah saudara, kalau kita boleh belajar mulai dari diri sendiri, bahkan saya anak Allah. Saya bekerja di ladang Allah, di kebun anggur Allah, dimanapun kita ditempatkan. Saudara, kita berangkat dengan sukacita. Kita akan juga mengerjakan dengan sukacita, pulang dengan sukacita, dengan penuh juga semangat untuk terus bersama dengan keluarga, bahkan juga pelayan yang ada di tengah-tengah kita, dipanggil untuk melayani. Nah saudara, ketika kita boleh belajar bahwa untuk melakukan karya Tuhan yang sedang saudara jalani hari ini, saya ingin mengatakan, tempatkan diri saudara pada posisi kebun anggur Allah. Jangan hanya merasa, tapi dipanggil. Dan bahkan sungguh ini panggilan Tuhan. Kalau hanya merasa, itu suatu hari nggak merasa. Tapi yakin bahwa ini panggilan Tuhan. Dan selamat untuk terus mengiring Tuhan, bekerja dan terus berkarya sesuai dengan bidang saudara masing-masing, yang kita juga maknai sebagai kebun anggur Allah. Dan yakinlah bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna akan terus memberkati dengan segala juga karyanya Allah yang sempurna, yang terus akan diarahkan kepada saudara. Bersemangat untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan, sebagai guru, sebagai dokter, perawat, bidan, dan bidang apa saja. Saudara, waktu kita melihat ini pemberian Allah, kita tidak akan melihat upah.
Tapi melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati, menolong. Seberapa yang kita terima akan menjadi berkat dan bahkan juga berguna, bahkan berdaya guna. Waktu kita katakan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Sempurna, bahkan Engkaulah yang memberikan. Dan kita boleh berkata, tidak ada satupun yang ada padaku yang tidak berasal daripadamu. Amin. Mari kita bersama kening sejenak untuk kita renungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan selawat kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengajar kami bagaimana kami menjadi anak Allah. Baik yang percaya dari sejak lahirnya, kami sudah menjadi anak Allah. Mungkin baru 10 tahun orang juga mengalami percaya kepada Tuhan. Dan usia 15 tahun, 20 tahun. Atau mungkin baru hari ini, orang itu baru percaya kepada Kristus. Dan itu pun menjadi anak Allah. Upah untuk mengiring Kristus ternyata bukan nilai dari hal terkait besar atau kisaran besar yang bisa kita lihat dan kita hitung. Namun justru tidak terhitung karena kerajaan Allah yang kami terima. Itu keselamatan dalam Kristus sama. Diberikan pada orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Maka ajar kami menjadi orang Kristen yang rendah hati. Waktu kami bekerja di ladang Tuhan, pekerjaan kami semua sudah mendapatkan nilai honor yang sesuai. Dan itu ukuran dunia. Mungkin pernah kami iri hati, merasa nggak dihargai, dan lain sebagainya. Ampuni kami. Ajar kami untuk punya motivasi waktu kami bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggurnya Tuhan. Dan semuanya biarkan kami rayakan dengan hidup yang melayani dengan sungguh-sungguh. Seberapa yang bisa kami terima, itu satu pemberian yang tidak boleh kami juga hitung dengan tenaga kami, tapi kami hitung dengan nilai yang Tuhan berikan buat kami sebagai bentuk kesetiaan dan bahkan hal terkait dengan sebagai anak Allah. Kami boleh bersyukur muji Allah karena tidak satupun yang ada pada kami yang tidak berasal daripadamu. Memberkati warga jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam berbagai bidang, bahkan hidup yang mereka persembahkan di dunia ini. Mereka akan boleh menjadi pribadi yang berkata, aku bekerja di ladangnya Tuhan, di kebun anggurnya Tuhan dengan senang hati. Memberkati setiap warga jemaat yang saat ini dalam pergumulan apapun, ya Tuhan, Kau menolong, memberkati, agar ada jalan keluar apapun yang sedang mereka rindukan. Mendoakan juga saat ini ya Tuhan untuk wilayah Purwokerto, khususnya pandemi COVID-19 yang juga masih belum juga dapat diatasi. Dan Tuhan tolong lindungi kami semua warga jemaat Tuhan. Lindungi kami juga warga khususnya Banyumas terhindar dari berbagai macam virus. Keluarga-keluarga yang sedang masih juga karena COVID-19 positif, Engkau akan berkati, mereka boleh pulih dan sehat oleh karena kuasa Tuhan. Memberkati semua upaya pemerintah untuk sungguh membasmi bahkan juga memutus mata rantai COVID-19 ini agar boleh tercapai dengan baik. Dan kami juga dunia pada umumnya sehat, bahkan juga pembuat juga vaksin yang masih juga belum juga valid dan bahkan belum juga berani untuk menerapkan. Tuhan berkati agar juga saatnya ada vaksin yang tepat untuk kami sekalian dan kami boleh sehat. Artinya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, bahkan juga seluruh ibadah kami dalam tanpa pengasuhan di tengah tantangan ini. Sekali lagi mohon penyertaan Tuhan. Berkati majelis gerejamu, komisi punya di GKJ Arjawinangun, memberkati semua rancangan, berkati semua juga yang sedang dilakukan dikerjakan di gereja ini. Tuhan yang boleh akan campur tangan. Berkati anak kami yang sekolah daring, dan berkati juga mereka boleh menangkap pelajaran dari para guru. Berkati para guru juga Tuhan, agar mereka sungguh juga menyiapkan pelajaran sesuai dengan apa yang menjadi program bahkan kurikulum di COVID-19 ini, menekan belajar daring yang tidak mudah. Kesehatan kekuatan para siswa dan para guru sampai pada batas-batas yang belum kami tahu. Biarlah ilmu boleh diserap para siswa dan guru menyiapkan semua yang mereka punya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami,
sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Allah saat kita memasuki tempat ibadah dengan dilandasi firman Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari PKJ 147 bait 1 sampai 2. Maha kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau telah memberkati di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Oh Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah terkumpul ini Engkau berkati, sehingga menjadikan kemuliaan nama. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sertai hidup kami selanjutnya. Ampuni atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian pengutusan dari PKJ 264 bait 1 sampai 2. Tiada
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tetap melekatlah kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Tetap cinta Yesus selamanya. ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.